everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang sering kali nonton atau maupun yang pertama kali nonton, baik di kota Surabaya, Jakarta, Palangkaraya maupun di kota-kota lain. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nyanyi bareng, main games dan dengerin firman Tuhan, kita yel bareng dulu ya supaya lebih semangat, oke? Oke. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi biar lebih semangat, oke? Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo adik-adik semuanya, welcome to Joy Online Service. Yuk, hari ini kita mau berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sama-sama. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar itulah Tuhan Yesus. Kuat yang kuat, hebat yang terhebat, besar itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tanding. Sekali lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingan. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Habis ini kita mau dengar firman. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Tuhan yang gendong setiap kita semua. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya.
Sama-sama nyanyikan. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tangan kita bersama. Kau hendakku sampai masa tuaku. Kau hendakku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu gendong kami. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kami. Tuhan Yesus selalu jaga kami. Tuhan Yesus selalu bersama kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan kita. Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji Engkau, kami bisa bernyanyi. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa fokus, kami bisa membuka setiap hati kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kita katakan amin. Saatnya games, yeay!
Game yang akan kita mainkan kali ini adalah head or tail. Jadi kita akan menggunakan koin ini yang dimana gambar Garuda akan kita anggap sebagai head dan gambar angklung akan kita anggap sebagai tail. Dan orang yang akan menjadi head akan mengangkat tangannya dan yang menjadi tail akan menaruh tangannya di pinggang. Dan siapa yang paling banyak dia adalah pemenangnya. Mari kita mulai. Siap? Siap. Yang pertama adalah head, jadi kita akan mengasih ini. Lanjut. Yang kedua juga adalah head. Dan yang ketiga adalah tail. Dan yang keempat adalah head lagi. Dan yang terakhir adalah head lagi. Di sini kita akan hitung siapa yang paling banyak. Yang head ada 1, 2, 3, 4 dan yang tail ada 1. Jadi pemenangnya adalah head. Yeay! Kalian juga bisa coba di rumah ya. Dadah. Hello. Nah, kita udah masuk di bulan yang baru ya, bulan Agustus, dan Miss tahu tentunya kita semua udah masuk sekolah, ya nggak sih? Ada yang baru mungkin masuk akhir bulan Juli kemarin, tapi juga ada juga sebagian dari kita yang udah masuk mulai dari pertengahan bulan Juli. Nah, biasanya kalau kita ke sekolah, kita itu bawa apa nih? Misha punya kotak? Yes, apa? Buat makan siang di sekolah, yes kita bawa bekal. Ya nggak sih? Kita bawa bekal yang disiapin oleh parents kita ya, oleh mungkin papa mama kita atau mungkin auntie, uncle, pokoknya siapapun yang ada di rumah kita lah, whoever. Nah, hari ini kita punya 2-3 orang teman ya, namanya adalah Angel, Rita, dan juga Maria ya. Nah, Angel, Rita, dan Maria mereka berteman baik ya, bestie, best friend ya, kemana-mana bareng, makan bareng. Nah, suatu ketika si Maria, maminya lupa gitu ya, makanannya atau lunch boxnya dia itu ketinggalan. Dia nggak bisa hubungin mamanya karena kalau di sekolah, apalagi waktu kita masih SD kita nggak boleh bawa HP ya kan. Terus dia jadi bingung, aduh gimana ini, aku harus makan apa? Dia juga mungkin ini kayaknya agak sial sedikit, dia lupa nggak bawa uang ya kan. Kalau kita bawa uang kita bisa beli jajan di sekolah, tapi dia nggak bawa duit, bekal ketinggalan di rumah, lalu dia mulai bingung gitu ya. Nah lalu dia punya teman yang 2 tadi ya, si Angel dan juga Rita. Angel dan Rita ini mereka bawa bekal. Si Angel ini dia punya bekal yang mungkin cukup menarik ya, karena ini adalah roti favoritnya dia ya, roti coklat dan juga roti keju. Ini sesuatu yang dua-duanya dia suka. Kalau dia suruh pilih, dia bingung pilih yang mana gitu ya. Nah, sedangkan beda dengan Rita ya. Rita ini dia disiapkan makanan oleh mamanya, dia itu dikasih makanan yang sehat, tapi dia nggak begitu suka. Ya nggak sih? Ada siapa di sini yang suka makan pisang? Kalau Misha suka banget. Tapi ada beberapa di antara kita yang buah favorit kita itu bukan pisang atau banana ya kan. Mungkin ada yang suka apple, ada yang suka semangka. Kebetulan Rita ini adalah pencinta apple. Tapi sama mamanya dia disuruh makan banana supaya apa? Bisa lebih kenyang. Karena dia ini olahraga ya. Kalau olahraga itu harus banyak makan pisang karena ada banyak kayak buat tenaga lah gitu ya. Nah, waktu dia lihat si siapa itu tadi temennya yang Maria ya nggak bawa bekal, dia punya ide. Waduh, aku punya 2 banana, aku kasih aja 1 sama dia. Kan at least mamaku juga nggak tahu, ya nggak sih kalau aku cuma makan 1. Jadi 1-nya aku kasih sama si Maria. Nah kebetulan Maria ini suka banana gitu ya. Jadi wah asik gitu ya, Maria happy banget gitu ya. Seneng banget Maria, oke thank you ya, aku nggak jadi kelaparan nih. Nah lalu si Angel dia lihat temennya, waduh si Rita kasih Maria makan, aku juga punya 2, bingung dia ya, karena dia nggak bisa pilih salah satu, mau yang keju atau yang coklat, keju coklat, karena dua-dua favoritnya dia cuma mau kasih, kalau nggak kasih seolah-olah dia pelit gitu kan ya. Lalu dia bingung akhirnya sudahlah. Dia relakan salah satu roti favoritnya dia kasih kepada Maria. Nah, menurut kalian kira-kira si Maria happy gak sama Rita? Happy dong, dia suka banana, dikasih banana ya kan. Lalu sama Angel dia happy, dia juga happy. Dia merasa kedua temennya ini baik banget, dia sangat murah hati. Sampai kasih makanannya buat dia karena dia lupa bawa bekal. Nah, kalau di sini kita sudah tahu tadi kan ya, menurut kalian siapa yang benar-benar murah hati? Angel ya, yang dia rela
kasih temennya makanan favoritnya, atau Maria yang dia rela kasih banana yang dia nggak suka gitu ya. Kita semua tahu jawabannya, tentunya yang sangat murah hati, yang lebih murah hati itu adalah si Angel ya, yang dia kasih makanan favoritnya kepada temennya Maria. Nah, hari ini kita juga akan dengar sebuah cerita tentang seorang perempuan yang murah hati ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Itu kira-kira 4 hari sebelum Paskah ya. Kalau sekarang Paskah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, pada waktu itu Paskah itu adalah momen di mana perayaan itu tentang orang Israel yang keluar dari Mesir ya. Jadi ini adalah peristiwanya bukan 4 hari, 6 hari sebelum hari Paskah. Nah, Tuhan Yesus datang ke Betania. Di situ dia punya sahabat ya, yang kalau kita pernah dengar ceritanya namanya Lazarus, Maria dan Marta yang dibangkitkan itu Lazarusnya. Nah, Maria yang sama ini tadi, dia melihat Tuhan Yesus itu lagi di sebuah rumah seseorang yang bernama Simon ya. Lalu dia datang, dia duduk di sana, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan ya? Dia memecahkan minyak wangi ya, karena zaman dulu minyak wangi itu nggak kayak sekarang gitu ya. Parfum itu kalau sekarang bisa di cus gini, tapi zaman dulu parfum itu bentuknya, tempatnya itu berbeda ya. Nggak seperti sekarang. Jadi kalau kita mau pakai itu istilahnya agaknya harus kayak dirusak dulu tutupnya gitu ya. Lalu dia ambil minyak wangi itu, namanya minyak narwastu yang sangat mahal ya. Dia pecahkan, lalu dia tuangkan di kaki Tuhan Yesus, dan bukan cuma berhenti di situ, dia juga apa? Dia lap, istilahnya ya, dia seka kaki Tuhan Yesus itu dengan menggunakan rambutnya gitu ya. Siapa di sini yang rambutnya mau dibuat lap meja aja males, apalagi lap kaki ya enggak sih? Nah, itu ya, itu yang dia lakukan. Itu menunjukkan betapa murah hatinya Maria ya. Dia sangat mengasihi Tuhan, sampai dia itu akhirnya mau mengurapi Tuhan karena dia mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Nah, pada waktu minyak wangi itu dipecahkan yang sudah dilapkan di kaki Tuhan Yesus gitu, baunya itu sampai seluruh rumah itu baunya, wanginya, parfumnya Maria ini tadi. Nah, lalu salah satu murid Tuhan Yesus ya yang jahat ya, dia adalah yang mengkhianati Tuhan Yesus, namanya siapa? Ada yang tahu? Yes, Yudas Iskariot ya. Dia ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus itu. Lalu dia ngomong sama perempuan ini, sama Maria ya, ngapain sih kamu boros-borosin minyaknya itu? Minyak narwastu ini kalau kamu jual harganya 300 dinar, dikasih orang-orang miskin bisa makan sepanjang tahun. Sebetulnya tujuannya Yudas Iskariot ngomong itu tuh supaya apa? Supaya dia kelihatan baik ya. Dia tuh mau ngasih tahu orang-orang, kamu tuh salah gitu ya. Yang kamu lakukan tindakan tuh pemborosan gitu ya. Padahal sebetulnya Yudas Iskariot adalah seorang pencuri ya. Dia itu sedang memegang keuangan ya, bendaharanya di Tuhan Yesus itu, tapi dia sering banget mencuri. Nah, dia tujuannya apa? Uangnya kasih dia, sama dia mau dicuri gitu ya sebagian. Jadi lalu Tuhan Yesus bilang ya sama Maria dan juga si Yudas Iskariot, dia melakukan apa yang dia lakukan ini karena ini mengingat hari penguburanku. Karena ini orang miskin selalu ada sama kamu, tapi aku enggak gitu ya, aku enggak selalu ada sama kamu. Karena ketika Tuhan Yesus sudah mati, beberapa hari kemudian dia akan naik ke surga ya enggak sih? Nah, lalu itu yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita lihat cerita ini kita juga bingung ya, parfumnya itu semahal apa gitu ya. Mungkin di sini siapa yang setiap hari dikasih uang jajan sama mamanya? Oke ya, mungkin uang jajan kita bisa macam-macam ya, bisa variasi. Ada yang 5.000, 10.000, ada yang 50.000 mungkin. Kita ngomong 10.000 ya. Jadi uang jajan kita 10.000. Nah, minyak narwastu ini itu nilainya itu sama dengan 365 hari orang kerja. Berarti kalau ya karena kita belum kerja, berarti uang jajan kita setiap hari itu kita kumpulkan selama setahun, kita nggak jajan, kita buat beli minyak wangi lalu kita kasihkan sama Tuhan Yesus. Istilahnya seperti itu gitu ya. Itu yang Maria lakukan. Sebegitu dia itu rela ya, dia itu mengasihi Tuhan sampai dia itu akhir istilahnya dia itu demi meminyaki mengurapi Tuhan Yesus ini, dia mungkin setahun dalam arti kata dia nggak makan gitu ya. Nah, dalam firman Tuhan ini ada 2 hal yang perlu kita lihat sama-sama. Yang pertama itu minyak gitu ya. Minyak yang tadi dipakai buat mengurapi Tuhan Yesus itu, minyak itu sesuatu yang sangat mahal kayak tadi Miss bilang ya. Dan mungkin nggak bisa beli secara langsung gitu ya. Apalagi mungkin juga Maria ini bukan orang yang dikatakan kaya raya. Itu sesuatu yang sangat berharga dan dia sangat rela
untuk kasih kepada Tuhan Yesus, ya. Dia nggak punya pemikiran yang macam-macam. Dia cuma mengumpulkan uang lalu dia beli minyak ini untuk dikasihkan kepada persembahkan sama Tuhan Yesus, ya. Karena dia apa? Dia sangat mengasihi Tuhan, bahkan waktu dia dimarahi sama Yudas Iskariot, dia nggak peduli gitu ya. Dia nggak ngurus, terserah orang mau ngomong apa, yang penting ini aku kasih kepada Tuhan gitu ya. Yang penting tujuanku ini untuk apa sih? Mengasihi Tuhanku. Jadi dia memberi karena dia mau menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara yang dia punya gitu ya. Dia mau kasih yang terbaik, dia nggak pilih mungkin minyak wangi yang lebih murah pasti ada, tapi dia mau pilih minyak wangi yang menurut dia itu mahal, yang dia nggak bisa beli dengan gampang, itu yang dia kasih kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, Yudas Iskariot tadi ya, murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan nantinya, dan juga dia adalah seorang pencuri tentunya. Dia itu seolah-olah dia baik gitu ya. Dia punya ide, ini minyaknya itu harusnya uangnya itu nggak kamu pakai buat hambur-hambur itu beli minyak, tapi kamu bagi-bagikan sama orang-orang miskin. Padahal sebetulnya bukan itu. Dia punya pemikiran lain di belakangnya ya. Mungkin dia berpikir seandainya itu nilainya 300.000 gitu ya. Bayangannya, mungkin dia ambil 100.000-nya, 200.000-nya baru dia bagi-bagi. Toh anyway nggak ada yang tahu ya kan. 100.000 itu dia kantongin sendiri. Nah, Yudas itu dia punya pemikiran yang jahat, dan ketika dia kasih, dia memberi, dia itu nggak tulus ya. Dia punya dia punya agenda yang lain. Dia punya supaya orang lain lihat ya, nih aku baik gitu ya. Lihat nih aku hebat, bisa kasih orang-orang miskin. Padahal sebetulnya tujuannya dia yang pertama adalah apa? Dia mau mencuri uangnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, ketika kita memberi ya, jadi hari ini temanya tentang murah hati. Itu ngomong apa? Ngomong belajar memberi. Ya, mungkin kita belajar memberi kepada semua orang, tapi yang khusus hari ini spesial kita tentang memberi kepada Tuhan. Give to God ya. Jadi kita mau sama-sama I want to give to God sincerely. Artinya apa? Ketika kita kasih sama Tuhan, apapun itu ya, dalam bentuk apapun, entah uang, waktu kita gitu ya, kita mau kasih dengan sungguh-sungguh, bukan mengharapkan sesuatu gitu ya. Mungkin ada yang berpikir, kalau aku kasih persembahan ke gereja, aku bakal diberkati 100 kali lipat. Ya memang pasti Tuhan akan memberkati kita. Tapi jangan itu jadi yang pemikiran kita. Tujuan kita memberi supaya kita dapat berapa? 100 kali lipat. Bukan itu. Tapi ketika kita memberi sama Tuhan, kita mau kasih dengan hati yang tulus. Dengan apa? Niatan memang kita itu mengasihi Tuhan, makanya kita mau memberi kepada Tuhan. Ya, bukan kita itu mengharapkan imbalan dari Tuhan, makanya kita kasih kepada Tuhan, bukan. Tapi ketika I want to give to God sincerely. Jadi ketika kita give to God itu karena kita sayang sama Tuhan dan benar-benar bukan karena kita mengharapkan sesuatu balik dari Tuhan. Kepada siapapun ya, mau kepada parents kita, mau kepada mungkin orang-orang miskin sekalipun, bukan karena kita dapat reward dari orang lain, bukan. Tapi karena kita memang benar-benar mau memberi dengan hati yang tulus. Nah, mungkin buat kita yang sudah agak gede ya, kita juga mungkin berpikir kasih kepada Tuhan itu kayak apa gitu ya. Give to God sincerely itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan gini, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Tambah lebih bingung lagi nih saya gitu ya. Intinya apa? Kita disuruh mempersembahkan diri kita ini loh. Ya, kalau mungkin kita berpikir kalau kasih Tuhan itu apa gitu, tapi kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan itu apa? Diri kita. Gimana caranya diri kita itu dipersembahkan? Masa dipotong-potong nih? Bukan ya. Tapi bicara soal apa? Dua hal yang simple dan bisa kita lakukan dan bisa kita pikirkan. Yang pertama adalah time, waktu ya. Waktu kita nggak sekolah gitu ya, selesai. Kita kan nggak mungkin sepanjang hari sekolah ya nggak sih? Kita sekolah mungkin dari jam 7 sampai jam 3 sore, jam 4 sore gitu ya. Nah, pulang rumah mungkin ada les gitu ya. Tapi ketika kita mulai istilah dalam arti kata nganggur ya, our free time, itu kita pakai untuk apa? Kita berdoa, baca Alkitab, atau kita nonton YouTube, kita main games ya, kita mungkin WhatsApp sama teman kita telepon, atau mungkin video call atau apapun. Nah, mungkin di saat ini sekarang kita juga bisa gunakan itu ya, kita bisa gunakan untuk apa? Baca Alkitab, berdoa. Jadi free time kita itu kita gunakan untuk Tuhan. Nah, atau bisa juga di hari Minggu ya nggak sih? Kita selalu datang ke gereja, kita datang lebih awal untuk apa? Kita bantu pelayanan di Joy. Nah, lalu yang kedua ini,
Yang pertama dari time, yang kedua money, ya uang. Kita semua pasti, mungkin nggak semua, tapi sebagian kita dapat uang jajan, ya nggak sih? Uang jajan dari parent kita berapapun itu, mungkin kita nggak bisa kasih yang kayak berapa juta gitu ya, mungkin nggak. Tapi kita paling nggak at least bisa kasih mungkin 1.000, 2.000 dari apa yang kita dapatkan, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai apa sih? Tandanya apa? Kita sayang sama Tuhan. Kita nggak cuma memikirkan perut kita atau diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan mengasihi Tuhan dengan menyisihkan dari sedikit yang kita punya itu pada Tuhan. So, kita mau ingat sama-sama, dan ini yang baru kita lakukan sama-sama. I want to give to God sincerely. Kita sama-sama ngomong ya. I want to give to God sincerely. Jangan lupa kalau kita mau memberi, kita harus ingat bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tapi karena kita apa? Mengasihi Tuhan. Sumber kebenaran kita hari ini adalah I want to give to God sincerely. Kita ulangi sekali lagi ya. I want to give to God sincerely. Dan untuk ayat penutup kita diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1-8 or John chapter 12 verse 1-8. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Or 2 Corinthians 9 verse 7. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar untuk dapat memberi dengan motivasi yang benar dan dengan tulus. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati kesehatan, Kau berkati juga pendidikan dan juga masa depan kami. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Joy Kids online service kita sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and give a positive comment. See you next week. Bye!